Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahli Sejarah. Kita akan membahas sejarah Prabu Kian Santang dan Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara atau Syekh Sunan Rahmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Pakuan Pajajaran dengan Nyi Sumbang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Sumbang Larang dinikah oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Sumbang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang atau Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalam Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Muningkawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut. Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran yang dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsawan, khususnya di Pasundan. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah, perkasa, dan tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 30 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darah sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri, memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Kian Santang memohon kepada ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi, supaya dicarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak ada seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali, tinggal jauh di tanah Makkah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, tetapi kejadian ini dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu orang itu berkata kepada Prabu Kian Santang, "Kalau memang Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali, Anda harus melakukan 2 syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti dengan Galatrang Sentra. Galatrang artinya berani, Sentra bersih dan suci." Setelah Prabu Kian Santang melakukan 2 syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke tanah suci Mekah. Setiba di tanah Mekah, dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali. Tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galatrang Sentra menanyakan kepada laki-laki itu, "Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, kenal. Malah bisa mengantarkan ke tempat Sayyidina Ali." Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan dulu tongkat ke tanah yang tak diketahui oleh Galatrang Sentra. Setelah berjalan berapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galatrang Sentra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi. Coba tolong ambilkan dulu." Semula Galatrang Sentra tidak mau, tetapi Sayyidina Ali mengatakan kalau tidak mau, ya tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galatrang Sentra kembali ke tempat bertemu untuk mengambil tongkat. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galatrang Sentra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Dikira tongkat itu akan mudah lepas,
Ternyata tongkat tidak bisa dicabut. Malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabut, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Kalinya Galatran Sentra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga, dengan disertai tenaga batin, tetapi pada cabutan malah kedua kaki Galatran Sentra amblas masuk ke dalam tanah, dan keluarlah pula darah dari seluruh tubuh Galatran Sentra. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Sayyidina Ali. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah Jawa Pajajaran, dia terlunta-lunta tidak tahu arah dan tujuan. Maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niat akan menemui Sayyidina Ali masuk agama Islam. Prabu Kian Santang masuk agama Islam. Dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari agama Islam. Kemudian pulang ke tanah Sunda Pajajaran untuk menengok ayahnya, Prabu Siliwangi. Saudara-saudaranya setiba di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya. Dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuan dengan Sayyidina Ali. Pada cerita dia memberitahukan dia telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Tapi Prabu Kian Santang gagal mengajak ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, untuk masuk Islam. Dari situ kita bisa ambil hikmahnya bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang penuh dengan kemujizatan. Allah Subhanahu wa taala mengkarunia suatu kegaiban kepada Sayyidina Ali untuk bertemu dengan Kian Santang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.